في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Rajab merupakan satu dari 4 bulan mulia dalam Islam. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengisi bulan ini dengan amalan kebaikan. Karena tentu balasan dari kebaikan pada bulan mulia ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain memperbanyak istighfar dan puasa, rutin membaca surat Ikhlas juga merupakan wirid yang bisa diistiqomahkan selama bulan Rajab. Membaca surat Al-Ikhlas yang setara dengan 10 juz Al-Quran itu memang mempunyai banyak fadilah, terlebih jika dibaca di bulan Rajab. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub halaman 255 dan Syekh Utsman bin Hasan dalam kitabnya Duratun Nasikhin halaman 43 sampai 44 menyebutkan kisah yang sangat menarik berkenaan dengan seorang wanita di Baitul Maqdis yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas tiap hari di bulan Rajab. Karena keistiqomahannya itu, Allah menganugerahkan karomah atau kemuliaan yang sangat istimewa baginya, yakni dimuliakan dan diangkat dari kuburnya. Dikisahkan, seorang wanita yang mempunyai anak satu laki-laki, beliau mempunyai kebiasaan mengenakan kain wol, kain yang umumnya dipakai oleh kaum sufi setiap bulan Rajab. Selain itu, di bulan mulia ini, wanita tersebut memiliki wirid membaca surat Al-Ikhlas 12.000 kali dalam versi Mukasyaful Qulub atau 12 kali dalam versi Duratun Nasikhin. Hingga suatu hari, wanita itu jatuh sakit parah dan berwasiat kepada anaknya. Kelak jika dia meninggal, ia ingin agar anaknya mengkafani dirinya dengan kain wol yang biasa dipakainya. Ternyata ketika wanita itu benar-benar meninggal, sang anak malah mengkafani ibunya dengan kain yang mahal. Maka pada suatu malam sang anak bermimpi melihat ibunya dan berkata, "Wahai anakku, aku tidak ridho kepadamu karena kamu tidak melaksanakan wasiatku." Bermimpi demikian, maka sang anak kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian dia segera dan bergegas mengambil kain wol ibunya untuk mengganti kain kafan ibunya. Dengan segera, sang anak berangkat ke pusaran sang ibu dan menggali kembali kuburannya. Namun dia malah kaget karena tidak mendapati jenazah ibunya di dalam kuburnya tersebut. Melihat kenyataan ini, dia bingung sekali dan menangis. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara, "Tidakkah engkau tahu bahwa barang siapa yang taat dan beribadah kepada kami di bulan Rajab, maka dia tidak akan kami tinggalkan sendirian di dalam kuburnya." Ternyata jenazah sang ibu yang istiqomah membaca surat Al-Ikhlas di bulan Rajab itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah tentang karomah seorang wanita yang mengisi bulan Rajab dengan kebaikan. Dalam hal ini istiqomah membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita yang hidup hari ini bisa mengisi kemuliaan di bulan Rajab dengan amalan kebaikan. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dari 114 surat dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas berisi mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbabun usul atau sebab turunnya surah ini ketika kaum kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad, seperti apakah Tuhanmu itu terbuat dari apakah ia terbuat dari emas atau perak? Maka mendapat pertanyaan seperti itu, Nabi Muhammad diam dan menundukkan kepala sebentar. Di saat itulah malaikat Jibril membawakan wahyu Allah yang berisi surah Al-Ikhlas ini ya, yang terdiri dari 4 ayat. Mengenai keutamaan surah Al-Ikhlas disebutkan dalam hadis bahwa membaca 3 kali surah Al-Ikhlas menyamai pahala membaca 1 kali kitab Al-Quran. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad mengirim utusan pasukan kecil untuk berperang, ketika imam itu senang sekali membaca surah Al-Ikhlas, ada sahabat Nabi yang mengadukan kepada Nabi. Maka dipanggillah panglima itu dan berkata kepada Nabi Muhammad, saya senang membaca surah Al-Ikhlas karena di dalamnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan sifat Allah. Maka Rasul pun memujinya dengan berkata kepada sahabat tersebut, katakanlah kepadanya bahwa Allah menyukainya. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.